Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi. Di sini ada sebuah USB 3 ke M2 SSD enclosure, produknya dari Orico, serinya M2 PVC3. Ini kemungkinan akan saya butuhkan, jadi saya mau beli unit tersebut. Unit ini langsung saja. Oke, ini unit Orico-nya, ini ada di belakang. Oke, ukurannya, kemudian jacknya itu M2, USB 31 generasi 2 Type C, kecepatan 10 GB, kemudian kompatibel dengan SSD NVMe M2 dari yang paling pendek 2230 sampai dengan yang panjang 2280 begitu. Oke, samping kosong, Type C 10 GB, mini body. Tuh bagian depan warnanya hitam. Saya enggak masalah kalau bisa memang putih sih, tapi karena anggarannya juga terbatas, kemudian saya ambil yang pas di kantong begitu. Oke, langsung baja yang didapatkan adalah unitnya itu sendiri. Unitnya warnanya hitam ya, berwarna hitam. Kemudian di bagian sini ada heatsink pendingin pasif. Kemudian di sini ada warna, ini ada Type C 10 GB. Sudah, bukanya bagaimana ini? Bukanya nanti aja ya. Ini ada kunci Sigma, kunci segi 5. Kelengkapannya panduannya. Oke, panduannya caranya adalah ini dibuka. Ini dibuka yang di heatsink tadi. Yang di heatsink atas ini tadi dibuka ini. Ini dibuka dengan menggunakan obeng yang ada. Kemudian pasang, kemudian ada thermal silikon. Sebentar, nanti saya cobanya. Oke, kemudian ada lagi kartu garansi, service card. Ini beberapa baut. Nah, ini ya dicari untungnya. Saya cari ini karena dia untuk jacknya kan jack USB Type C, jadi ada Type C ke Type C dan juga ini Type C ke USB 3. Jadi nanti kita ketemu dengan komputer atau laptop yang dia punya Type C, maka kita pakai Type C karena dia lebih kencang. Tapi kalau untuk yang tidak punya, kita pakai USB 3 begitu. Ini adalah silikonnya atau pendinginnya begitu. Atau pendinginnya cuma begini, ditempelin aja sih pendinginnya. Tapi ini ada seperti ini. Jadi ini dikupas kalau kemudian dipasang. Tapi ini untuk yang pemakaian permanen begitu ya. Untuk yang saya, karena dia dipakai untuk mobile, jadi ini tidak saya pasang. Kemudian obengnya, nah ini segi 6. Oke, coba langsung. Ini saya buka, ini udah kelepas.
kemudian ini tinggal dibuka kan, begitu udah lepas dia tinggal dibuka ke atas, ini gini, buka ke atas. Nah ini bagus ini, jadi ini tuh heatsink, pembuang panas. Oke, berikutnya saya pasang NVMe M2 Kingston. Ini milik Mas teknisi pribadi, harga Kingston 250 GB NVMe M2. Ini PCIe versi 4, kecepatan maksimal 250 GB. Oke, kemudian saya pasangkan. Ini pasangnya miring ya, biasanya. Ya, masuk. Ini ukurannya 2280 ya. 2280, kemudian menggunakan obeng yang sudah baut yang tadi sudah disediakan. Atau mungkin pakai ini aja ya. Jadi ini kan yang ada yang karet, kemudian ini ada yang baut begitu. Coba pakai yang karet. Kalau dia bisa tinggal lepas pasang begitu. Atau mungkin begini dia. Yang ini agak susah dipasang begini. Oh iya, dia masuk ya. Untuk yang karet tuh dipasangnya begini, ini dipasang dulu, baru kemudian ini masuk. Oke, baru kemudian ini nah, oke, bentar. Ya, seperti ini. Pakai alat, pakai obeng atau sesuatu yang kecil biar dia bisa masuk, sehingga ini kuat ya. Nah, ini enggak jatuh ya. Oke, sudah di oriko, kemudian pasang penutupnya, kemudian pasang baut segi 5. Ini seandainya kok bautnya kemudian hilang, itu kawan-kawan bisa cari aja, bisa cari alternatifnya, suka-suka saja, suka-suka dapatnya apa, terus nanti yang penting pas muat gitu aja. Oke. Sambil like dan juga subscribe channelnya Mas Teknisi. Akan saya coba sebentar. Ini yang pertama saya pakai yang lebih kencang, untuk maksimalnya adalah ini USB Type C ke Type C. Saya siapkan unit komputernya dulu. Ini saya menggunakan GPD micro PC-nya Mas Teknisi. Di bawahnya ada Type C dan juga USB. Ini langsung saya pasangkan ya. Oh, di sini ternyata ada indikatornya ya. Ini sampai saya pegang. Nah, ini ada indikator warna biru yang muncul di sini. Sebentar, saya matikan flashnya. Nah, ini ada indikator warna, beda dua ini mungkin. Oh, cuma satu, warnanya cuma biru. Oke, ini udah masuk ke komputer. Kemudian yang menarik berikutnya yang perlu dicek adalah seberapa kencangnya sih micro PC ini, seberapa kencang USB enclosure SSD ini. Oke.
Ini sedang saya buka untuk apa? Ini saya sambil install ulang komputer ya. Jadi sambil jalan orang. Oke. Ini udah terdeteksi ya. Ini di disk 2. Ini ini disk 2 ini adalah SSD Kingston-nya. Kingston NVMe M2-nya. Nah, ini. Oh, ini Realtek chipsetnya, berarti dia pakai Realtek begitu. Nah, lanjut langsung ke Crystal Disk Mark. Ini saya pakai Crystal Disk Mark untuk melakukan pengujian ke SSD Kingston-nya. Ini bukan yang 256. Sebentar. Ini drive D ini adalah drive-nya Kingston yang sudah saya pasang di USB Type-C tadi. Ini saya akan jalankan Crystal Disk Mark-nya, kemudian nanti itu ketika dia beroperasi, sebentar. Ketika dia beroperasi, ini indikator lampunya itu berkedip-kedip. Ini indikator lampu yang ada di sini berkedip-kedip karena dia sedang melakukan scanning begitu ya. Ini untuk awal dia dapat angka 455 begitu. Nanti videonya akan saya lanjutkan ketika sesinya udah selesai begitu, untuk keseluruhan proses yang di Crystal Disk Mark. Like dan juga subscribe kawan-kawan. Ini udah selesai untuk scanningnya dan didapatkan kecepatan untuk rate-nya 455 dan write-nya 442 untuk sebuah interface USB Type-C begitu. Berikutnya akan saya siapkan untuk yang USB Type-C ke USB begitu. Oke. Tuh, untuk kondisinya agak hangat ya. Dikit agak hangat. Type-C 10 GB ke USB 3. Oke, sudah. Ini langsung ke drive D begitu ya. Ini drive D, dia lanjut tik ini. Nah, langsung di sebelah sini pun untuk itu lampu indikator yang ada di sini pun juga nah ini itu juga langsung berkedip-kedip ketika proses ini berjalan 455 juga. Ini kalau masih menghasilkan angka yang sama begitu, kurang lebih sekitar angka 450-an, maka bukan dari interface enclosure Orico-nya, ini, tapi dari unit komputer yang saya pakai, karena memang ini menggunakan micro PC yang Mas teknisi pakai untuk mobile begitu, untuk mobile ke sana kemari, ukurannya kecil, kompak begitu, nggak ada masalah. Cuma untuk dari Mas teknisi pribadi 400-an itu udah oke banget. Untuk kebutuhan office saya pribadi itu mengukur dengan angka ke 300, rate-nya 300, beratnya 300 untuk kebutuhan office yang standar pada umumnya kantoran maupun mahasiswa yang standar begitu.
itu mencukupi. Tapi untuk kebutuhan yang lebih tinggi atau untuk yang profesional maupun untuk anak teknik informatika itu lebih kencang, di atasnya 300 itu lebih baik. Saya lanjut lagi nanti kalau udah selesai. Sudah dapat semua kecepatan yang 456 dan juga 442. Nggak beda jauh dengan yang waktu menggunakan HSNV, waktu menggunakan USB Type-C. Oke. Jadi mantap lah untuk dari Mas Teknisi sendiri. Orico ini itu oke banget. Sekian dulu dari Mas Teknisi. Like dan juga subscribe video ini jika bermanfaat, kawan-kawan semua, untuk mendukung channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.